Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan ke-6. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman masih ingat bahwa perangkat pembelajaran itu pertama ada program tahunan. Program tahunan itu disusun berdasarkan pemetaan materi pokok, bukan dari pemetaan KD, karena ini adalah kurikulum 13. Beda dengan KTSP 2006, Purta itu disusun berdasarkan jumlah KD dalam 1 tahun. Kalau K13 itu adalah putra itu disusun berdasarkan jumlah materi pokok dalam 1 tahun. Setiap materi pokok itu terdiri dari KDKI 3, KDKI 4, KDKI 1, KDKI 2. Saya ulangi, setiap materi pokok itu terdiri dari KDKI 3, aspek pengetahuan, KDKI 4, aspek keterampilan, KDKI 1, aspek sikap spiritual, KDKI 2 adalah sikap sosial. Itu 1 materi pokok. Itu untuk dasar kita untuk menyusun pruta. Terus berikutnya adalah ada perangkat promes atau program semester. Itu ada ini apa? 1 materi pokok yang terdiri dari KDKI 3, KDKI 4, KDKI 1, KDKI 2 itu akan dipelajari bulan berapa, minggu berapa, tanggal berapa. Itu adalah perlu dipahami. Di Pruta itu ada alokasi waktu DPL itu. Di Promes juga ada. Jadi teman-teman yang banyak yang belum paham soal harian itu adalah tentang materi pokok. Jadi dalam kurikulum 13, materi pokok itu terdiri dari KDKI 3, KDKI 4, KDKI 1, KDKI 2. Itu adalah pangkalan awal kita bisa nyusun pruta promes. Kalau itu tidak paham, kita akan buka kembali dengan KTFC 2006. Jadi ini saya ulangi untuk soal harian hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke silabus. Nah, ini adalah ada
POM silabus. Teman-teman, ini ada LK5, kita akan bahas silabus. Silabus itu tidak akan bisa disusun sebelum promes itu ada. Promes akan tidak bisa disusun sebelum pulsa ada. Pulsa itu tidak bisa disusun sebelum ketemu jumlah materi pokok dalam 1 tahun. Diambil di mana? Kalau Anda ngajar mapel agama di madrasah, tentunya ngambil dari BMA nomor 183 tahun 2019. Kalau ngajar PAI di sekolah, maka ngambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Itu bedanya. Nah, sekarang kita coba rambu-rambu langkah-langkah dalam menyusun silabus. Nah, ini ada kolom silabus. Ini kolom silabus. Ada kolom 1, ada nomor. Di atas ada identitas mapel, ada KI. Kolom 1 ada nomor, kolom 2 ada KD, kolom 3 ada materi pokok, kolom 4 ada kegiatan pembelajaran saintifik berbasis HOT, PPK, GLS, ITT, dan 4C. Kolom 5 adalah ada penilaian berbasis HOT. Kolom 6 adalah ada alokasi waktu. Kolom 7 adalah ada media, alat, bahan, sumber belajar berbasis GS dan ICT. Nah, ini beda dengan POM silabus 2006. Kalau KTSP 2006 itu ada kolom indikator. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 2016 itu ada peraturan bahwa silabus untuk K13 itu tidak ada indikatornya. Jadi kita ulangi, ini ada regulasi ya, nomor 20 2016 ada lagi 22. Ini Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu adalah standar proses. Ya, ini silabus itu di sana tidak ada kolom indikatornya. Ini beda dengan kolom silabus KTSP 2006, kolom silabus kurikulum 2013. Kalau 2006 itu ada kolom indikatornya. Kalau K13 itu tidak ada. Langsung ke kegiatan pembelajaran berbasis saintifik. Jadi ada indikatornya nanti di RPP. Nah, sekarang bagaimana? Ini ada 17 langkah. Nih, saya baca ya. Ini lampu-lampunya. Langkah pertama untuk bisa nyusun di silabus adalah pertama adalah tulis identitas mapel. Jadi ada nama madrasah atau nama sekolah, ada mapel, ada kelas, ada tahun. Langkah 2 adalah tulis rumusan KI dengan cara copy paste dari Permes LK4 atau Prota LK3 atau dari LK
tentang bagaimana menemukan materi pokok. Nah, ini LK3, langkah ketiga adalah tulis materi pokok pada format silabus kolom 3 dan beri nomor pada format silabus kolom 1 dengan cara mengcopy-paste ya, dari POMES atau Prota atau LK2. Itu yang langkah ketiga. Langkah keempat adalah tulis rumusan KDKI 3 atau aspek pengetahuan pada format silabus kolom 2 baris ketiga. Langkah kelima adalah tulis rumusan KDKI 4 atau aspek keterampilan pada format silabus kolom 2 baris keempat. Yang langkah keenam adalah tulis rumusan KDKI 1 atau sikap spiritual pada format silabus kolom 2 ya, kolom 2 baris ke-1. Langkah ketujuh adalah tulis rumusan KDKI 3 atau KDKI 2 ya, KDKI 2 atau sikap sosial pada format silabus kolom 2 baris kedua. Ini langkah ke-7, KDKI 2. Langkah ke-8 adalah tulis alokasi waktu atau JP per materi pokok pada silabus kolom 6. Jadi ini untuk pertemuan ke-6 hari ini. Minggu depan kita masuk ke pertemuan ke-7, itu adalah bahas langkah ke-9. Pertemuan ke-8 kita OTS. Pertemuan ke-9 kita bahas langkah ke-10 untuk nyusun silabus. Pertemuan ke-10 kita akan bahas langkah ke-11 dalam menyusun silabus. Langkah ke-12 kita akan menyampaikan pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12 kita akan bahas langkah ke-13 dalam menyusun silabus. Pertemuan ke-13 kita akan bahas langkah ke-14 untuk menyusun silabus. Pertemuan ke-14 kita akan bahas langkah ke-15 dan langkah ke-16 dalam menyusun silabus. Pertemuan ke-15 kita akan bahas langkah ke-17 dalam menyusun silabus. Pertemuan ke-16 kita udah OAS. Jadi kita hari ini akan bahas pertemuan 6 adalah langkah 1 sampai langkah ke-8. Ini adalah saya beri contoh. Nah, langkah pertama ini teman-teman minggu depan saya beri waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas langkah 1 sampai langkah ke-8. Nah, caranya adalah langkah 1 adalah kita nulis identitas mata pelajaran. Jadi kita copy ya ini kita copy. Nah, ini ada -1 Kota Ponorogo mapel fikih. Kelasnya kita ambil kelas 5 ya, ini kelas 5. Ini ganjil ya, ganjil 2020-2021. Ini adalah tugas langkah ke-1. Nah, ini milik siapa? Ini harus ini
dikerjakan secara individu. Nah, ini saya copy sini ya. Namanya adalah Siti Patoneh min 1 kota Mokol pelpikih kelas 5 ganjil 2020-2021 ini LK5 ini dikerjakan secara individual per orang, per mahasiswa ya. Kita lanjut contoh yang langkah kedua. Ya, langkah pertama sudah selesai. Langkah dua adalah ini jawabannya. Tulis rumusan KI atau kompetensi inti dari ngopi paste dari Promes atau Poluta. Ini kita copy, ya. Ini udah jadi ya, ini adalah ngisi rumusan KI ya. Kompetensi ada 4, KI1, KI2, KI3, KI4. Nah, ini langkah kedua. Terus langkah ketiga ini tulis materi pokok. Nah, dalam format silabus kolom 3 ini. Nah, ini saya copy ya. Nah, ini ya, ketemu materi pokok. Nah, ini langkah ketiga ini penting karena buat silabus itu dimulai dari materi pokok, bukan dari KD-nya, karena KD itu ikut materi pokok. Jadi materi pokok itu terdiri dari KD 3, KD 4, KD 1, KD2. Nah, ini langkah ketiga adalah menulis materi pokok pada kolom 3 ya. Ini udah ketemu. Sekarang masuk langkah ke-4. Nulis rumusan KD KI3 ya. Pada format silabus kolom 2 baris ketiga ini adalah kolom 2 baris ketiga. Ini sarannya ini ya udah. Ini yang langkah pertama ini adalah materi pokok ini ya. Setelah materi pokok ini kita copy paste dari Prota atau Promes. Jadi ini ya rumusan KD KI3. Ini langkah ke-4. Ya udah selesai. Terus langkah ke-5 nih. 5 ini kita tulis rumusan KD KI4 adalah aspek keterampilan ini pada kolom silabus kolom 2 baris ke-4. Ini kita copy. Ya, kita copy. Nah, ini udah ya. Ini udah ketemu. Ini udah langkah ke-5 udah terisi KD KI1, KD KI3, KD KI4 udah. Nah, langkah ke-6 adalah tulis rumusan KD KI1 atau sikap spiritual pada kolom 2 baris pertama. Ya ini ngopi dari Promes atau Poluta. Nah, ini kita copy. Nah, udah selesai untuk langkah ke-6. Nah, langkah ke-7 adalah ini tulis rumusan KD KI2 ya, KD KI2 sikap sosial pada silabus kolom 2. Nah, ini baris kedua ini. Nah, ini baris kedua ini kita copy. KD KI2 adalah sikap sosial. Nah, ini udah ya. Ini udah selesai angka ke-7. Nah, ini udah jadi.
Terus langkah ke-8 adalah ini, tulis alokasi waktu atau DP pada kolom silabus, kolom 8, kolom 6 ya, kolom 6 ya. Ini ada alokasi waktu. Nah, ini tinggal pindah dari pulta atau promes. Nah, ini udah selesai. 2 kali 2 kali 3. Jadi yang mana adalah 2 pertemuan. Setiap pertemuan itu adalah 2 kali 35 menit. Karena ini untuk FI ya. Nah, ini udah selesai langkah ke-8. Nah, udah selesai. Jadi ini adalah pertemuan ke-6. Teman-teman harus bisa minggu depan ini harus selesai dikerjakan oleh masing-masing. Ini bukan kelompok ya, masing-masing mahasiswa harus mengerjakan sesuai dengan materi pokok yang ditemukan. Nah, ini ya, ini udah langkah ke-8. Langkah ke-9 kita bahas pertemuan ke-7 ya, dan seterusnya. Jadi ini hasilnya POM yang kosong. Nanti saya share, saya kirim ke teman-teman. Jadi pertemuan hari ini untuk teman-teman secara individu untuk minggu depan harus selesai langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 ya, langkah ke-5, langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8. Ini harus selesai. Saya beri waktu 1 minggu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, jangan gagal paham bahwa satu materi pokok terdiri dari KDKI 3 aspek pengetahuan, KDKI 4 adalah keterampilan, KDKI 1 adalah sikap spiritual, KDKI 2 adalah sikap sosial. Ini bacanya dari ini KDKI 3, KDKI 4, KDKI 1, KDKI 2. Ini udah urut. Kalau di Bruta itu masih KDKI 3, KDKI 4, KDKI 1, KDKI 2. Kalau di silabus sudah urut ya. 11, 21, 31, 41. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bisa selamat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.